Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa hadir di majelis ilmu di Masjid Sukajadi, dan kita masih meneruskan kajian kita membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga karya Naib bin Mamduh Al-Suud, dan kita masuk pada poin ke-23 pada halaman 72 tentang orang-orang yang diharamkan bagi mereka api neraka. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Itban radhiyallahu an yang telah disebutkan terdahulu. Jadi ini hanya pengulangan. Fa inna Allaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, di mana dia mengucapkannya karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nari au biman tahrumu 'alaihin nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Maukah kalian kuhabarkan tentang orang yang haram atas api neraka atau orang yang api neraka haram atas mereka, di mana neraka haram atas setiap orang yang qarib, kemudian yang lembut dan juga mudah. Yang dimaksud dengan qarib di sini adalah orang yang dekat dengan hati-hati manusia, penyayang dan tidak kasar. Ibnu Allan di dalam kitab Dalil Al-Falihin berkata, neraka haram atas setiap orang yang dekat dengan manusia dengan kebaikan dan kelembutannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin ke-23 ini menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang diharamkan neraka menyentuhnya. Dan kita tahu bahwa seringan-ringannya orang yang masuk neraka azabnya itu adalah yang diletakkan kakinya di neraka sampai mata kakinya, tapi cukup mendidihkan kepalanya. Dan itulah azab yang Allah berikan kepada paman Nabi, Abu Talib. Itulah azab yang paling rendah. Jadi nerakanya itu cuma sampai tumitnya saja, tapi cukup mendidihkan kepalanya. Ini yang paling ringan. Macam mana pula yang paling berat? Makanya para ulama salaf, apabila datang di malam hari, kemudian terjadi kegelapan yang meluas di mana-mana, karena di zaman itu kan belum ada listrik penerangan kecuali lewat obor dan yang semacamnya. Jadi orang-orang soleh dahulu itu kalau datang malam kemudian menggelapkan semuanya, mengingatkan mereka akan gelapnya api neraka. Makanya orang-orang soleh mereka bangun di tengah malam, kemudian melaksanakan tahajud karena takutnya mereka kepada neraka.
Makanya Nabi SAW apabila sholat kemudian membaca ayat-ayat neraka, maka Rasul terkadang menangis karena ketakutannya Rasul kepada api neraka. Kalau seandainya Nabi SAW saja yang sudah dijamin kehidupannya, artinya sudah diampuni dosa yang telah, yang sedang dan yang akan datang saja, ketakutan apabila memikirkan neraka, macam mana pula kita yang tidak ada jaminan, harusnya lebih takut lagi dari neraka. Lah di sini ada orang-orang yang tidak akan disentuh api neraka. Di antaranya pengarang menyebutkan dua perkara, sebenarnya banyak, nanti kita tambah. Nah, salah satunya adalah hadis yang pertama, di mana Nabi SAW mengatakan Allah haramkan api neraka itu atas orang yang mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya neraka tidak akan menyentuh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah di antara ciri-ciri orang itu husnul khatimah adalah orang yang berhasil ketika sebelum wafatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang itu dijamin masuk surga. Karena di antara tanda-tanda husnul khatimah adalah ketika wafatnya dia bisa mengucapkan kalimat tauhid. Ini yang pertama, bicara tentang orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah lewat hadisnya ya pada bab awal-awal. Saya tertarik untuk membahas hadis Nabi yang kedua. Di sini Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nari au biman tahrumu 'alaihin nar. Maukah kuhabarkan, kata Rasul, tentang orang yang haram atas api neraka atau api neraka haram atasnya. Siapa mereka? Ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Kepada orang yang qarib, hayyin dan sahl. Apa maknanya? Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang makarimul akhlak, tentang akhlak-akhlak mulia. Lah salah satu penyebab orang itu masuk surga dan diharamkan dari api neraka itu adalah orang yang punya tiga akhlak ini. Dan kalau seandainya tiga akhlak ini diterapkan oleh ibu dalam rumah tangga dengan suami atau dengan keluarga, maka rumah tangga itu dipastikan sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau tiga sifat ini mau diterapkan oleh ibu ketika bermuamalah dengan tetangga, maka ibu akan tenang hidupnya, enggak mungkin diganggu tetangganya atau mengganggu tetangganya. Bahkan lebih luas pencakupannya. Kalau hadis ini diterapkan di persidangan, tidak mungkin hakim itu memutuskan perkara yang zalim kepada orang yang datang meminta hukum kepadanya. Atau lebih luas lagi kalau diterapkan di pasar-pasar, tidak mungkin ada percekcokan di dalamnya. Karena tiga sifat ini, inilah yang membentuk karakter manusia. Karakter saya, karakter ibu itu kalau mengamalkan tiga sifat ini, maka ibu terlahir menjadi orang baik. Yang pertama, kullu qaribin. Kullu qarib. Qarib itu bahasa Arabnya, bahasa kitanya dekat. Setiap orang yang dekat. Apa maksud dekat di sini? Di sini pengarang memberikan catatan kalimat qarib
Jadi qarib adalah orang yang dekat di hati-hati manusia dengan cara penyayang, tidak kasar, karena kebaikan dan kelembutannya. Mungkin lebih mudah lagi untuk dicontohkan. Jadi makna qarib itu adalah orang yang senantiasa hadir di tengah-tengah manusia, tidak pernah membuat sedih orang, mudah menolong tetangganya kesulitan, ditolong sama dia. Dia punya hutang, cepat dibayar. Ada tetangganya yang jahil, diajari pengetahuan. Ada tetangganya yang kelaparan, lekas dibantu dan dikasih makan. Ada tamu, dimuliakan. Ada tetangganya mungkin kemalangan atau apa, langsung datang ke rumahnya dan menghiburnya. Muamalahnya mudah. Jadi qarib itu dekat dengan manusia, suka memberikan manfaat. Dia tidak tahan kalau ada orang susah, langsung dibantu, langsung dihibur. Itulah makna qarib. Jadi qarib itu orang yang lembut, sayang, mudah gitu ya, dan tidak suka mempersulit orang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Rasul, amalan yang paling dicintai Allah itu apa? Maka Nabi SAW mengatakan, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Jadi amalan yang paling dicintai Allah adalah ketika kita bisa memasukkan perasaan senang ke hati orang. Jadi dia pandai menyenangkan orang gitu ya. Jadi kalau ada orang sedih datang dihibur, ada orang susah datang dibantu, senang dia. Minimalnya didoakan dan begitu seterusnya. Itulah qarib, dekat dengan manusia. Karena ada orang-orang di masyarakat itu sulit didekati. Apalagi sudah mentang-mentang dulu belum jadi RT, sudah jadi RT, susah pula ketemu dengan dia. Nggak bisa minta tanda tangannya kecuali ngasih duit. Nah, itu bukan qarib. Atau mungkin ibu bekerja di pemerintahan, buat KTP saja setengah mati. Jadi ada orang-orang yang susah bermuamalah. Ini orang kalau susah bermuamalah, orang nggak senang kan? Ibu saja kalau seandainya jarang senyum, susah senyum itu kan, kayak dijahit mulutnya itu, orang nggak suka. Orang kok mulut apa, mukanya kayak gitu ya. Itu saja sudah diomongin orang itu. Padahal belum ngomong tuh, baru tidak mau senyum, tidak mau nyapa saja orang nggak suka. Macam mana lebih daripada itu? Makanya kenapa akhlak qarib ini kalau diterapkan itu semua orang suka dan senang, dan semua pasti ingin mendekat dia, karena orang ini memang suka menghibur, ceria, senang. Pokoknya didekati atau mendekati orang itu orang nggak lari. Kan ada orang kalau mendekat dengan kita, kita pula lari dari dia. Atau kita yang mendekat kepada dia, dia pula lari dari kita. Ada orang kayak gitu itu. Lah itu karena tidak punya sifat qarib tadi. Jadi orang malah jauh dari kita. Enggak mau kita ini dekat-dekat dengan manusia atau manusia dekat dengan kita. Lah inilah kalau orang punya sifat qarib itu disukai orang susah, disenangi orang kaya gitu ya. Disukai orang sakit, disenangi orang yang sehat. Maka qarib ini penting dalam kehidupan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hayyin. Hayyin itu lebih dekat maknanya kepada tawadhu, merendahkan diri. Mana hayyin itu? Tidak sombong. Walaupun dulu miskin kemudian jadi kaya, ya tetap saja akhlaknya seperti waktu miskinnya. Walaupun dulu belum menjabat kemudian punya jabatan, tetap dia tidak berubah. Karena hati orang mulia itu, Bu, dia tidak akan berubah. Hati orang mulia itu tidak akan berubah. Karena lembut hatinya. Mau dicela ya silahkan, dipuji juga nggak ada masalah. Dikatai-katai orang ya biasa-biasa saja, dipuji orang pun biasa-biasa saja. Itulah hayyin namanya, punya kelembutan dalam hati.
Kalau dia muda, dia menghormati orang tua. Kalau dia tua, dia pun memuji anak muda. Pokoknya bagaimana sifat tawadhu, sifat rendah hati. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mengangkat, maka tidak mungkin direndahkan manusia. Sebagaimana kalau Allah sudah merendahkan manusia, tidak mungkin Allah angkat lagi. Dan itu kalau ingin tinggi tingkatannya, ingin diangkat derajatnya, maka jadilah orang hayyin. Hayyin itu artinya orang yang merendahkan hati. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan hati karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Hayyin, ya, tidak sombong. Orang kalau sombong itu kan nggak suka orang sombong. Siapa aja dia. Yang lebih tidak suka lagi kalau orang kaya sombong. Wajar lah ya, karena ada yang disombongkan. Ini dah kerek miskin sombong. Itu gimana ceritanya? Apa yang dibanggakan orang miskin sombong itu? Kalau cantik, mungkin dia bisa sombong dengan kecantikannya. Ini udah hitam jelek sombong lagi. Ini gimana ceritanya? Apa yang mau disombongkan? Jadi kalau pejabat sombong, mungkin dengan jabatannya dia bisa sombong. Ini tidak punya jabatan apa-apa, dia sombong. Nggak suka orang itu. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang, tidak akan berbicara. Bahkan bagi mereka sudah disediakan adab yang pedih. Bahkan Allah tidak akan membersihkan dosanya. Lah salah satunya apa? Orang miskin yang sombong. Sombong ini dosa besar. Si kaya sombong dosa besar. Si miskin sombong dosa besar. Tapi si miskin sombong itu dosa besarnya lebih besar dibandingkan si kaya sombong. Kenapa? Karena tidak ada pendorong sombong kemudian dia sombong. Kalau orang kaya sombong ada pendorongnya. Loh kok si miskin sombong itu apa yang mendorong dia untuk sombong? Ya. Tetapi Nabi SAW mengajarkan dua-duanya tidak boleh sombong. Baik anda kaya, baik anda miskin, jadilah orang yang tawadhu gitu maksudnya. Orang yang rendah di hayyin. Hayyin itu rendah. Ya, kepada orang tua ya tidak melawan, tidak durhaka gitu. Kemudian dengan tetangga juga tidak merasa dia lebih kaya, sama saja manusia itu. Dia pandang semua orang itu yang lebih mulia adalah yang punya akhlak dan takwa saja. Itu disebut hayyin namanya. Ya. Dan yang ketiga sahlin, memudahkan orang. Memudahkan orang. Ibu kalau umpamanya seorang pembisnis, punya kos-kosan banyak, mudah dengan penyewa. Kan ada orang yang merasa punya kos-kosan, dia mempersulit penyewa. Ketika jual beli juga sama. Kalau kita jadi penjual ya kita mudahkan. Kalau kita jadi pembeli ya kita mudahkan. Jangan jadi pembeli nyulitkan penjual. Contoh, ibu beli kangkung, harganya 2.000, uangnya 100.000, nyari kembalinya setengah mati. Akhirnya pemuter-muter tuh si pedagang itu nyari kembalian. 1 jam yang harusnya sudah dapat uang dari pembeli lain disusahkan pula sama kita. Harusnya kan kita mudahkan. Ya sudah saya tukar dulu. Jangan pedagangnya suruh nukar. Kasian dia. Dia sudah untungnya tak banyak, keliling-keliling tukaran tak dapat-dapat kan. Ujung-ujungnya nggak ada, nggak jadi akhirnya. Apa nggak sedih tuh? Itu bukan memudahkan, Bu. Atau boleh jadi mungkin ibu beli barang harganya itu mungkin 99.000, uangnya 100, berarti kembalian 1.000 kan Bu? Ditunggu yang 1.000 itu. Mana yang 1.000 itu? Parkir aja udah 2.000 Bu ya. Ini yang 1.000 ditunggu juga kayaknya. Mudahkan saja, udah ambil. Kan enak tuh Bu kalau gitu ya. Ambil saja. Itu bagian daripada sedekahus sir itu, walaupun 1.000 perak Bu, tapi tidak sadar kita sedang bersedekah. Itulah memudahkan artinya. Begitu juga mungkin sebagai penjual juga sama, mudahkan pembeli itu.
Jangan mempersulit. Sebenarnya dia sudah punya untung, tapi dinaik-naikkan biar untungnya banyak kan itu kan. Akhirnya ujung-ujungnya tak belikan kapok sendiri itu. Mudahkan saja. Boleh jadi mungkin pamannya ibu jual buah-buahan, dia beli sekilo, tambahlah sekilo lebih, nah, kasih sedikit. Itu juga bagian daripada sedekah sir itu memudahkan namanya. Makanya Nabi SAW mengatakan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada, kata Rasul. Semoga Allah merahmati seseorang yang memudahkan dalam membeli, memudahkan dalam menjual, memudahkan ketika membayar hutang, dan memudahkan ketika memutuskan urusan manusia. Karena ada hakim-hakim itu ketika memutuskan manusia mempersulit dia. Akhirnya ujung-ujungnya baru diputuskan tuh kalau disogok, dia nggak mempermudah orang. Atau mamanya ibu bermasalah dengan orang nih, ibu naik mobil kesenggol orang, akhirnya bertengkar. Kalau bisa ke polisi kita, dalam main-main polisi aja tuh. Kan bisa damai itu kan. Gimana enaknya? Apa kita bawa ke bengkel? Kan enak gitu tuh. Ini ndak langsung maki-maki tuh, udah dimaki duluan. Ibu bermasalah dengan tetangga juga sama. Ya, mungkin apa masalahnya? Oh, masalahnya karena ini tetangga naruh sampah di situ kan. Ya kita kan bisa mudah ngomong baik-baik. Ini kadang enggak. Dia naruh sampah di situ, saya buang juga lah sampah depan dia, biar tahu juga. Teman dendam pula kan. Itu tidak sahal, itu bukan memudahkan artinya. Jadi orang itu kalau punya 3 sifat ini Bu, orang yang sudah supel, qarib gitu ya sama orang, kemudian tidak sombong, orang yang memudahkan. Saya kira Bu, kalau ibu punya suami kayak gini enak tuh. Suami pun kalau punya ibu punya 3 akhlak ini enak juga. Karena nggak mungkin bertengkar orang itu kalau punya 3 sifat ini. Saya yakin nggak akan bertengkar sampai kiamat kalau punya 3 sifat ini. Karena ibu supel dengan orang, tidak sombong, mudahkan orang. Dari mana timbul pertengkaran coba kalau udah punya 3 sifat ini? Makanya dari sekarang minimal ibu ajari nih 3 sifat ini ke anak-anak. Bacakan hadis ini ke anak-anak supaya anak-anak ini kalau tumbuh besar punya 3 sifat ini. Dan 3 sifat inilah yang kemudian Nabi SAW mengatakan akan diharamkan neraka kepadanya atau neraka tidak mau menyentuhnya. Luar biasa, walaupun sederhana, tapi 3 kalimat ini bisa memperbaiki semuanya dalam segala hal. Hubungan keluarga, hubungan tetangga, hubungan masyarakat, baik di perusahaan, baik dan di pengadilan, baik di kantor pejabat. Kalau 3 sifat ini ada, selesailah urusan dulu. Karena begini, karena kecenderungan manusia itu biasanya buat perkara, ya. Kecenderungan manusia itu mau nekan orang biasanya seperti itu. Karena merasa dia kuat, ini yang ditekan ini lemah. Main ngancam. Nah, itulah akhirnya jadinya. Kalau hilang 3 sifat ini, akhirnya penuh dendam, main ngancam, merasa besar, merasa banyak uang, merasa kaya, dan begitu seterusnya. Ya, jadi kenapa sampai Nabi SAW mengatakan neraka haram kepadanya? Ya karena memang mulianya luar biasa 3 sifat ini. Bisa memperbaiki urusan manusia, terlahir menjadi orang baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hal-hal yang bisa memasukkan orang ke surga dan haram neraka padanya. Lalu apalagi yang tidak dicantumkan? Ini kan hanya menyebutkan 2 contoh saja. Jadi pengarang ini hanya menyebutkan 2 contoh orang-orang yang diharamkan dari api neraka. Lalu apalagi yang di luar kitab ini? Ya. Kita buat poin saja biar mudah. Pertama, tadi sudah disebutkan orang yang mengucapkan kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, penuh keikhlasan dan keyakinan. Kemudian yang kedua, berdasarkan hadis yang kita baca, memiliki akhlak yang baik. Dan akhlak baik tercermin dari 3 perkara: qarib, supel, hayyin, orang yang tidak sombong, sahlin, dan orang yang mudah.
Kemudian yang ketiga, taghbirul qadami fi sabilillah. Orang yang menginjakkan kakinya di atas debu-debu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang berjihad, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, man ighbarrat qadamahu fi sabilillah sa'atan min naharin fa huwa haramun 'alan nari. Barang siapa yang kedua kakinya penuh dengan debu karena berjihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan padanya api neraka. Ini yang ketiga. Yang keempat, as-salatu, orang yang melaksanakan salat. Nabi SAW mengatakan, harramallahu 'alan nar an ta'kula athar sujudi. Allah haramkan atas neraka untuk memakan bekas-bekas sujud. Nanti pada hari kiamat, seandainya ada seseorang itu Allah takdirkan masuk neraka, kemudian teman-teman di sorga, atau mungkin saudara-saudaranya atau kerabat-kerabatnya Allah takdirkan masuk sorga, maka mereka juga akan memberikan syafaat. Orang-orang yang masuk ke dalam sorga itu akan mampu memberikan syafaat kepada saudaranya yang masuk neraka. Makanya ada hadis yang dulu pernah saya ceritakan tentang sukul jannah, pasar sorga. Jadi sorga itu ada pasar, bukan untuk jual beli, tidak. Pasar ini hanya untuk perjumpaan penduduk sorga dengan kawan-kawannya di dunia yang sama-sama masuk sorga. Maka setiap hari Jumat mereka akan kumpul di pasar itu. Ya, nostalgia, menceritakan soal kehidupan mereka di dunia. Dan ingat, kalau orang sudah masuk sorga, itu memori semua balik. Jadi ibu hafal sejak zaman ibu kecil sampai ibu meninggal itu semua hafal. Kalau sekarang kan ibu tidak hafal. Coba ibu pulang kampung, ketemu kawan-kawan yang sudah 40 tahun, mungkin nggak kenal lagi sudah. Kalau nggak kenalan gitu ya. Kadang-kadang udah kenalan pun nggak yakin kamu dulu kamu kecil kok sekarang udah jadi besar gini kan. Dulu kamu paling cantik, sekarang kok enggak. Iyalah sudah 60 tahun ya. Artinya kadang-kadang kita ini sudah lupa Bu ya kan. Jangankanlah sudah 40-50 tahun nggak ketemu. Memori kita mungkin minggu kemarin pernah gibahin orang saja kita lupa. Tapi di akhirat itu memori dikembalikan. Jadi kita akan hafal dari masa kecil kita sampai masa wafat kita hafal. Itulah yang dinostalgiakan oleh penduduk sorga itu. Jadi mereka akan menceritakan tentang kondisi dunia. Jadi salah seorang di antara mereka akan bicara tentang teman-temannya yang tidak hadir. Kemana ya si Anu tuh yang biasa kita kumpul, kita reuni, kita ini kok tak ada pula di sini. Maka dihabarkan kepadanya, Allah takdirkan dia tidak di sorga, dia di neraka. Maka sepakat tuh teman-temannya yang masuk surga itu langsung bangkit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabb, la taqtamilu ladzatina hatta tukhrijahu minan nar. Ya Allah, jangan kau sempurnakan kenikmatan kami sampai kau keluarkan teman kami yang masuk neraka. Ya, dengan syarat tentu yang masuk neraka itu bukan kafir, bukan musyrik, yang enggak dikekalkan di dalamnya maksudnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan syafaat karena permintaan kita. Maka Allah akan utus malaikat, keluarkan orang yang diminta orang itu. Lah malaikat yang akan menjemput saudara kita yang masuk neraka itu, dia tidak akan mengenali kecuali dari bekas sujudnya. Dia kan nggak kenal malaikat yang mana satu orangnya. Tapi mereka para malaikat yang hendak mengambil teman kita yang masuk neraka itu hanya kenal dari bekas sujud. Disinilah Nabi SAW mengatakan, harramallahu 'alan nar an ta'kula athar sujud. Allah haramkan terhadap neraka untuk memakan bekas sujud. Dan sujud itu berapa anggota? 7. Nih, 1, 2 tangan, 2 lutut, kemudian 2 ujung telapak kaki, sudah 6. Baru dahi 7 dengan hidung. Itu namanya rukun sujud. Kalau rukun ini tidak nempel di bumi, tidak sah sujudnya. Ibu nempel tumitnya saja, tangan sama dahi, kakinya pula jingkat ke atas.
nggak sah sujudnya. Ya. Atau umpamanya sudah benar, tangannya pula diangkat dan nempel, nggak sah. Jadi 7 anggota sujud harus nempel di bumi. Lah itu disebut asar sujud tuh di situ, nanti akan bercahaya. Neraka tidak akan makan itu 7 anggota sujud itu. Lah malaikat kenal dari situ. Dan Allah haramkan tuh bekas-bekas sujud itu disentuh api neraka, karena malaikat akan kenal orang-orang yang dapat syafaat dan diambil neraka itu dari situnya. Maka beruntunglah orang yang banyak sholat. Beruntunglah orang yang banyak sholat, baik wajib atau sunnah. Ini juga diantara yang keempat yang neraka haram padanya. Yang kelima, al-muhafadhatu ala 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha. Orang yang menjaga 4 rakaat qabliyah sebelum zuhur dan menjaga 4 rakaat ba'diyah setelah zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya. Tentu yang ba'diyah itu ya sebelum zuhur itu 4 rakaat, sama 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat itu tambahan saja. Jadi semua ada 8 gitu ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man hafadha 'ala salawatil khamsi ala wudu'iha wa mawaqitiha. Man hafadha 'ala 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha harramallahu 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, maksud 4 rakaat ini 2 rakaat salam 2 rakaat salam maksudnya, bukan 4 rakaat sekali salam, tidak. 2 rakaat salam 2 rakaat salam, itu namanya 4 rakaat. Baru zuhur, setelah zuhur tambah lagi 4 rakaat, 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Maka Nabi SAW mengatakan, harramallahu 'alan nar. Allah haramkan orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Ini yang kelima. Yang keenam, zikrullahi wa tauhiduhu indal mauti. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah indal mauti, ketika menjelang wafatnya. Maksudnya apa di sini? Ada zikir. Jadi ini yang nomor 6 ini terkhusus bagi orang-orang yang sakit parah. Ya, jadi kalau ada seseorang itu sakit parah dan kayaknya nggak lama lagi hidupnya, maka bacalah zikir ini. Jadi ini bisa ibu wasiatkan kepada saudara yang sedang sakit parah, kasih amalan gitu bahasa kitanya, bacalah doa ini. Apa itu? Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW bersabda, idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, yaqulullahu azza wa jal sadaqa abdi, la ilaha illa ana wa ana akbar. Wa idza qala al-'abdu la ilaha illallah wahdahu, qala sadaqa abdi la ilaha illa ana wahdi. Wa idza qala la ilaha illallah la syarika lah, qala sadaqa abdi la ilaha illa ana wa la syarika li. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, qala sadaqa abdi la ilaha illa ana lil mulku liyal mulku wa liyal hamdu. Wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, qala sadaqa abdi la ilaha illa ana wa la haula wa la quwwata illa bi. Thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ruziqahunna inda mautihi lam tamassahun nar. Apa kata Rasulullah? Apabila seorang hamba berkata seperti ini, la ilaha illallah wallahu akbar, titik, ya, la ilaha illallah Allahu akbar, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Allah maha besar. Maka kalau ibu mengucapkan kalimat ini,
maka Allah yang ada di langit akan mengatakan, hambaku telah benar dengan ucapannya, karena memang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali saya, dan saya memang akbar, maha besar. Jadi bisa ketika sakit parah perbanyak tauhid dan takbir, la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah Allahu akbar. Atau kalimat yang kedua, apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdah, pendek, la ilaha illallah wahdah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, maka Allah yang di langit akan mengatakan, hambaku telah benar ucapannya, karena tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali satu, dan sayalah satu-satunya. Maka bisa mengucapkan la ilaha illallahu wahdah, pendek juga. Kemudian kalimat yang ketiga, ibu bisa baca, dan apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallahu la syarikalahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang tidak ada sekutu dengannya, maka Allah yang di langit akan mengatakan, ya memang hambaku telah benar dengan ucapan itu, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, dan memang aku tidak punya sekutu dengan siapapun. Jadi lafaz yang ketiga, la ilaha illallahu la syarikalah. Atau yang keempat, ibu bisa membaca apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallahu lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallahu lahul mulku wa lahul hamdu. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, baginya kerajaan dan baginya pujian. Maka Allah yang ada di langit mengatakan, hambaku telah benar dengan ucapannya, memang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, dan kerajaan serta pujian itu hanya milik aku. Atau yang terakhir, ibu bisa membaca la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada daya dan upaya kecuali datang dari Allah. Maka Allah akan mengatakan dari langit, sudah benar hambaku dengan ucapannya, karena tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milikku. Apa kata Rasulullah? Siapa yang diberikan rizki menjelang wafatnya mampu mengucapkan lafaz-lafaz itu, maka neraka tidak akan menyentuhnya. Ya, ibu tinggal pilih lafaz yang mana. La ilaha illallah wallahu akbar, atau la ilaha illallah wahdah, atau la ilaha illallah la syarikalah, atau la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Ibu kasih tahu tuh yang sakit-sakit parah, baca. Ya, siapa tahu Allah takdirkan dia meninggal, dia mengamalkan pula zikir-zikir yang disabdakan Nabi. Bisa jadi Allah takdirkan Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Ini juga yang keenam. Kemudian yang nomor 7, al-buka'u min khasyatillah. Orang yang menangis karena takut kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata, kata Rasul, tidak akan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat takhrusu fi sabilillah, dan mata yang tidak pernah tidur karena menjaga perbatasan-perbatasan dengan musuh, berjihad, ya. Lah salah satunya adalah ainun bakat min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah. Karena umumnya ibu kalau menangis itu kan karena mungkin kurang belanja, kayak anak gitu, duh kenapa kurang belanjanya, nangis akhirnya. Ya, tengok rumah tetangga bagus, rumahnya jelek, nangis kan itu. Tasnya bagus, orang lain bermerek, ini pakai kresek, nangis gitu kan. Jadi ada orang itu nangis itu kan urusan akhirat, urusan dunia. Lah tangisan urusan dunia ini nggak masuk dalam hadis ini. Ya, jadi maksudnya tangisan yang tidak akan disentuh api neraka itu kalau betul-betul nangisnya karena takut kepada Allah, takut neraka, takut nggak masuk surga, takut ibadahnya nggak diterima, dan begitu seterusnya. Itulah maksudnya api tidak akan menyentuh mata-mata yang seperti ini.
Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, ghaddul basari, mampu menundukkan pandangan. Nabi SAW mengatakan salasun la tur'a yunuhumun nar. 3 kelompok di mana mata-mata mereka tidak mungkin disentuh api neraka. Salah satunya adalah ainun ghadab an maharimillah, mata yang senantiasa ditundukkan dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diharamkan, maka matanya akan ditunduk. Karena banyak orang-orang itu yang mereka tidak menundukkan pandangan. Suami tetangga lewat, dipandangin sama ibu. Kok cakep suami? Suami saya kok tak cakep kayak dia ya. Kadang-kadang dibanding-bandingkan, ini suami tetangga rajin, nanti ditengok udah pagi-pagi, ini suami sendiri masih tidur. Lah ini jangan pernah memandang orang-orang yang bukan layak kita pandang, dan juga jangan membanding-bandingkan. Karena berawal dari pandangan ini akhirnya membandingkan. Bang, tengok tuh orang sebelah. Nah, itu mulai itu kalau begitu tuh. Ya. Emang kenapa? Tengok tuh suami sebelah itu. Jam 6 sudah bangun, ayam belum bangun, abang pun ikut ayam pula katanya. Bangun-bangun. Ini bahaya, Bu. Seolah-olah ibu itu maunya suami ibu tuh suami tetangga maunya. Cuman tidak ngaku, jadi ngomongnya gitu sama suaminya itu. Tengok tuh suami tetangga. Maunya ya suami itu suami tetangga itu. Mau langsung atau tidak langsung sebenarnya seperti itu. Itu mafhumnya kan. Dan ini bahaya. Ya, makanya ini gara-gara tidak pernah menundukkan pandangan. Atau mungkin ibu masuk mall, masuk apa kan, nampak ada baju bagus, ini harga mahal, uang tak ada, ditekan suaminya. Akhirnya suaminya pusing lah. Nah, itulah jadi korupsi akhirnya. Suaminya juga akhirnya yang penting istrinya suka, nggak peduli dia cari uang. Judi online akhirnya. Jadi hal-hal yang seperti itu berawal dari ghadul basar sebenarnya. Kalau dia tidak mampu menundukkan pandangan, akhirnya larinya ya ke syahwat tadi. Nah, maka orang-orang yang menundukkan pandangan ini Allah berikan kehususan bahwa mata-mata mereka tidak akan disentuh api neraka. Kemudian yang nomor 9, as-sabru ala faqdil waladi, mampu bersabar ketika kehilangan buah hati. Kalau seandainya Bu, orang tua ibu meninggal, ibu sedih, pasti sedih karena itu musibah juga. Atau mungkin ibu kehilangan pasangan, itu sedih banget tentunya kan. Dan itu musibah juga. Tapi musibah kehilangan anak itu melebihi kehilangan pasangan, bahkan melebihi kehilangan orang tua. Itulah kenapa kemudian sabar ketika kehilangan anak itu lebih besar pahalanya dibandingkan kehilangan pasangan atau orang tua. Kalau kehilangan pasangan memang dari dulu pengen cerai ibu ya. Alhamdulillah dah mati, nggak perlu lagi repot saya, sekawin lagi. Ya. Atau mamanya kalau kehilangan orang tua ini yang saya tunggu-tunggu dari kemarin saya tengok berangkas saja. Mungkin sertifikatnya di situ semua kan. Gak didoakan dah mati dia. Tapi kalau anak apa yang diharapkan coba? Memang itu buah hati kita. Makanya orang tua itu kadang-kadang nggak berpikir itu. Apa yang dimaukan anak itu mau sesat mau benar pun dilayani itu. Mau dibelikan saja. Apalagi nenek sama cucu. Ya. Jadi inilah kenapa Nabi SAW mengatakan la yamutu li ahadin minal muslimin salasa minal waladi fatamassahun nar illa tahillatal qasam. Tidaklah meninggal salah seorang dari kaum muslimin ditinggal mati oleh anaknya maka neraka tidak akan menyentuhnya. Kata para ulama, catatan kata Imam Nawawi, selama dia sabar. Saya kenal dulu ada seorang ibu-ibu itu curhat, udah 5 tahun anaknya meninggal, tidak bisa hilang dari otaknya tuh. Jadi pikirannya itu kadang sedih, dengar lagi nanti menangis, nanti menangis. Begitu kadang-kadang. Ya mungkinlah, jangankan kita, Nabi aja menangis kok ketika meninggal Ibrahim. 3 hari Rasul menangis, meneteskan air mata ketika Ibrahim meninggal. Itu Nabi itu. Sampai ketika Nabi menangis itu Abdurrahman datang, Abdurrahman bin Auf, dan mengatakan, Rasul, kan kamu melarang tidak boleh menangis saat
ada orang meninggal. Maksudnya hadis tentang larangan niyahah tidak boleh. Tapi Rasul mengatakan ini bukan niyahah wahai Abdurrahman, ini tangisan rahmat. Ya wajarlah orang tua menangis gara-gara kematian anak. Karena mata ini bisa menangis, hati bisa sedih, dan perpisahan aku dengan Ibrahim itu sangat menyesakkan dada. Tapi saya berusaha tidak mengucapkan kecuali yang Allah redhoi, kata Nabi. Boleh kita menangis, tapi jangan berkata-kata kecuali yang diridhoi Allah. Jadi kalau mamanya ada yang ibu cintai meninggal dunia, boleh menangis, tapi jangan tasakhut. Tasakhut itu artinya mengeluarkan kata-kata yang menolak takdir, itu yang dilarang. Kalau sampai mengeluarkan kata-kata yang menolak takdir, ataupun gerakan-gerakan badan yang kesannya dia tidak terima dengan kematian, seperti guling-guling, ambil gunting, dicukur-cukur rambut, dirobek-robek, udah kayak orang gila, itu namanya niyahah, tak boleh. Tapi kalau duduk nangis itu saja, dan dia berusaha menahan lisan, itu tidak ada masalah, karena Rasul pun menangis ketika kematian Ibrahim. Ya, maka ini yang ke-9, sabar ketika kehilangan anak. Ya, ini diantara 9 perkara yang sebutkan para ulama tentang neraka tidak akan disentuh. Lalu sebaliknya, siapa orang-orang yang sorga tidak akan menyentuhnya dan dia tidak akan disentuh sorga? Ini kebalikannya. Ya, pertama al-musyrik, ya tentu orang yang melakukan kesyirikan itu tidak akan disentuh sorga. Sorga aja tidak mau menyentuh dia. Karena di dalam hadis Nabi dalam Al-Quran sendiri, dalam surah Al-Ma'idah 72 jelas Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan sorga. Sorga tidak akan menyentuhnya dan dia tidak akan tersentuh sorga. Ini yang kekalnya. Kemudian al-muntahir, orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri. Disebutkan dalam hadis Jundub ibn Abdillah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a fa akhadha sikkinan fahazza biha yadahu famaraqa damun hatta mata. Qala Allah Ta'ala, badarani abdi binafsihi haramtu alaihil jannah. Kata Rasul, umat sebelum kita, dia punya luka dalam badannya, sakit yang berkepanjangan, tidak tahan, diambilnya pisau, kemudian diiris urat nadinya, kemudian meninggal. Setelah meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, badarani abdi binafsi, hambaku telah mendahului takdirku dengan dirinya, maka aku haramkan sorga padanya. Maksudnya di sini, apakah orang bunuh diri kekal di neraka? Tidak. Kekal itu dalam bahasa Arab ada 2 makna. Pertama, kekal yang tidak keluar dari neraka. Yang kedua, kekal saking lamanya, tapi keluar juga di neraka, tapi akan lama di neraka. Lah itulah orang-orang yang bunuh diri itu. Dia akan masuk neraka lama sekali baru dikeluarkan. Bayangkan hidup neraka lama gimana. Dikiranya orang bunuh diri itu menyelesaikan masalah mungkin kan, Bu. Jadi kalau stres banyak utang lah bunuh diri saja. Dikiranya dengan bunuh diri selesailah utang, Bu. Rupanya di kuburan lebih dahsyat lagi siksaannya tuh. Kan sekarang kan banyak orang yang gara-gara judi online, banyak orang bunuh diri itu. Memang krisis judi di Indonesia itu. Konsumsi judi terbesar di dunia katanya. Naudzubillah kan itu. Nah, jaga suami, ya, jangan sampai terlibat judi online. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-imamul ghash li ra'iyatihi, pemimpin penipu, menipu rakyatnya. Pemimpin pencitraan terhadap rakyatnya. Hakikatnya dia sedang menipu. Nabi SAW mengatakan, ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamutu wa huwa ghaslahum illa harramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang pemimpin yang diserahi rakyat untuk dipimpinnya, berkhianat kepada rakyatnya, maka Allah haramkan padanya surga. Kenapa? Saya kalau berdusta dengan ibu, dosa saya dengan 1 orang saja ibu. Tapi kalau pemimpin berdusta, dia menanggung dosa 1 negara. Itu masalahnya.
Kalau dia melakukan kecurangan seorang pemimpin ini, maka dia akan menanggung dosa rakyatnya itu. Makanya kalau dia berbuat baik, dia akan menanggung pahala rakyatnya. Besar dia untungnya. Kalau sekali dia buat kebijakan nih, dan kebijakan ini baik untuk semua rakyatnya, berarti pahala satu negara diberikan kepadanya. Makanya kenapa ketika Nabi SAW menyebutkan 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah, salah satunya di urutan pertama adalah pemimpin yang adil. Ya karena dia dapat pahala rakyatnya kan itu. Sebaliknya kalau dia membuat kebijakan menipu rakyatnya, Anda tanggung saja dosa rakyat Anda. Bawalah itu ke neraka. Makanya wajar kalau Nabi mengatakan Allah haramkan sorga itu para pemimpin pengkhianat. Kemudian juga man akhadha malal muslim bighairi haq. Orang yang mengambil harta seorang muslim tanpa hak dibenarkan. Seperti mamanya mengambil tanah seorang walaupun 1 jengkal gitu ya. Ataupun mamanya ingin merebut warisan saudaranya padahal dia enggak punya hak di situ. Atau ingin merebut langganan orang lain padahal itu sudah ada langganan ke situ, dan macam-macam lah mengambil hak itu. Nabi mengatakan man iqtata'a haqqa mri'in muslim biyamin faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihi al-jannah. Faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, qala wa in qadiban min araqin. Barang siapa yang mengambil hak seseorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah wajibkan neraka baginya dan Allah haramkan sorga baginya. Seorang laki-laki berkata, wahai Rasul, walaupun sesuatu yang kecil, ya walaupun hanya sebiji siwak, ya walaupun hanya sebiji siwak. Naudzubillah. Siwak berapalah harganya? Nah sekarang kan ada tuh konflik keluarga gara-gara waris. Dia tidak punya hak di situ sebenarnya, dia ambil. Dan itu paling banyak di masyarakat terjadi. Ya, ataupun umpamanya kalau desa itu nyangkulin sawah, akhirnya tanah awalnya sejengkal ngambil, akhirnya 1 kilo pula itu habis sawah orang dicangkulin dia. Kan ada orang yang mengambil hak seperti itu. Nah ini masuk juga sorga tidak akan menyentuhnya. Maksudnya ya nanti kalau di seorang muslim masuk juga, tapi kan dilama-lamain di sorganya, di nerakanya ya. Kemudian juga qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Orang yang mutus silaturahim berdasarkan hadis Nabi SAW mengatakan, faman qata'aha harramallahu alaihil jannah. Siapa yang memutuskan silaturahim maka Allah haramkan padanya surga. Kemudian yang selanjutnya manidda ila ghairi abi, orang yang mengaku kepada yang bukan keturunannya. Rasul mengatakan manidda ila ghairi abi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haram. Siapa yang mengaku kepada yang bukan keturunannya, dia tahu itu bukan keturunannya, maka sorga haram padanya. Seperti orang ngaku-ngaku turunan Nabi padahal bukan, gitu ya. Atau ngaku-ngaku turunan, umpamanya di Indonesia ini kan kalau sistem kerajaan dulu banyak tuh turunan ningrat padahal nggak ada ningratnya, itu masuk pada hadis ini. Atau kalau di anaknya sudah sukses dari desa ke kota, udah kaya gitu, nggak ngakui bapaknya karena miskin, gitu ya. Dan begitu seterusnya. Dan yang terakhir, waman qatala muahidan, orang yang membunuh orang kafir yang dilindungi pemerintah. Nggak boleh. Orang kafir itu ada 3, ada 4. Yang boleh dibunuh itu cuma 1. Yang 3 itu harus dilindungi. Pertama kafir zimmi. Kafir zimmi itu kalau ibu punya tetangga non muslim, dia memang sudah orang Indonesia, punya KTP Indonesia, hidup bersamaan dengan kita, itu disebut zimmi, Bu. Lindungi mereka, jangan disakiti ya. Yang kedua ada namanya kafir musta'man. Kafir musta'man itu orang kafir yang diberikan suaka pemerintah. Ada orang Australia, Singapura, non muslim datang ke Indonesia, dikasih visa sama pemerintah, dikasih suaka, silakan jalan sana, silakan rekreasi, silakan bisnis, silakan itu. Ini orang kafir seperti ini dilindungi, tidak boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga ada kafir mu'ahad. Umpamanya ada negara Indonesia berhubungan dengan negara Malaysia, dengan negara Australia atau Amerika atau Barat yang non muslim itu. Ada hubungan bisnis bilateral atau politik atau hubungan apalah pokoknya.
Maka kalau ada hubungan maka tidak boleh diperangi. Ada hubungan, ya. Yang boleh diperangi ini kalau orang kafir nembakin kita, kayak orang Israel tuh nembakin Palestina. Nah itu ya tidak mungkin ditembakin diam saja, ya kita melawan lah kan itu. Itu boleh. Kalau mereka mengangkat senjata memerangi kita, kita perangi balik. Itu hanya satu yang boleh diperangi kalau mereka mengangkat senjata. Kalau tidak mengangkat senjata tidak boleh. Karena konsekuensinya kalau kita membunuh seperti teroris-teroris itu kan, kadang-kadang mereka meledakkan diri di mana-mana. Ini mereka nggak pernah melihat pembagian kafir orang teroris itu. Pokoknya nampak orang kafir mau dibunuh saja. Padahal Islam ini agama rahmatan lil alamin. Ada pembagiannya, orang kafir tidak semua dibunuh. Orang kafir yang dibunuh itu kalau dia merangi kita, kalau nggak memerangi ya kita lindungi mereka. Boleh jadi masuk kepada kafir dhimmi, atau mungkin kafir ahdi, atau kafir musta'man. Jadi dari 4 kafir itu cuma 1 yang boleh diperangi. Yang 3 ini tidak boleh, haram. Kalau kita perangi, maka Rasul mengatakan man qatala mu'ahadan fi ghairi kanhihi haramallahu alaihil jannah. Siapa yang merangi kafir mu'ahid, maka Allah haramkan padanya surga. Wallahu a'lam.